pagi Ibu Advent, Ibu Eklesia, dan teman-teman kelas Pancasila sekalian. Perkenalkan, nama saya Juan Rielo Pradana, sekaligus perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan video presentasi yang mengangkat tema polemik pada Pancasila sebagai dasar etika politik. Video ini ditujukan untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kehidupan dalam pemerintahan Indonesia. Pancasila disusun sedemikian rupa sehingga bisa memberikan tuntunan pada warga negara Indonesia dalam perilaku dan sikap. Pancasila sendiri di dalamnya terkandung norma mulai dari norma hukum, moral, dan norma kenegaraan. Pancasila sendiri juga berisi pemikiran-pemikiran yang kritis, rasional, sistematis, mendasar, dan komprehensif. Pancasila sebagai sistem etika mengharapkan supaya kita mampu memiliki sikap spiritualitas dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dengan pengertian sebagai sistem etika memiliki maksud menjadi sebuah moral guidance atau panduan moral yang diharapkan mampu diterapkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Etika menuntut manusia untuk bisa bertindak bebas, di mana tindakan bebas itu tidak mutlak bebas, namun tindakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dipungkiri bahwa saat ini kita hidup dalam zaman era globalisasi. Pada zaman ini, paham atau ideologi Pancasila sendiri mengalami tantangan dalam menerapkan nilai-nilai. Sehingga jika dikaitkan dalam pemerintahan atau politik, kita butuh penerapan sistem etika politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai etika politik di Indonesia seringkali mengalami perkembangan karena semakin kesini orang-orang atau warga negara semakin mampu untuk memperoleh pengetahuan tentang pergolakan politik yang sedang terjadi. Bahkan politik yang terjadi di Indonesia sendiri seringkali disebabkan karena adanya kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh dari pergolakan politik yang mementingkan kepentingan kelompok yaitu banyaknya ormas-ormas yang mengatur keselamatan agama sehingga menimbulkan perselisihan antar masyarakat. Posisi Pancasila sebagai sistem etika politik juga semakin memudar. Dengan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara demi memenangkan suatu kampanye. Contoh lainnya lagi adalah hal dalam pembayaran pajak, seperti masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak dengan semestinya, dan juga kasus korupsi masih sangat sering terjadi di Indonesia. Oleh karena masih banyaknya pergolakan politik yang terjadi, kelompok kami mengundang Ibu Fanda Sarun Dajjal selaku anggota DPR RI fraksi PDIP untuk membantu kami dalam memberikan pendapat tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan juga solusi dalam menghadapi pergolakan politik yang terjadi. Pertama-tama, selamat malam Ibu Fanda Sarun Dayang selaku anggota DPR RI fraksi PDIP di tempat. Perkenalkan, nama saya Juan Rielo Pradana Marbun selaku perwakilan dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan wawancara terhadap Ibu guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pertama-tama, Ibu izinkan saya untuk melontarkan pertanyaan. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar etika politik? Pancasila itu kan ada kelima silanya ya. Memang setiap sila ini kan saling bergantungan. Makanya dia disebut Pancasila. Nah, nilai-nilai sekali lagi yang ada dalam Pancasila ini memberikan tuntunan kepada kita, bagi para politisi harus menjalankan politiknya itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum lanjut, kita juga harus tahu politik itu apa. Politik seni dalam menjalankan kehidupan negara ini berdasarkan kekuasaan. Ya, tapi yang kita tahu, nah politik ini kan idealnya politik yang bertujuan untuk kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat, gitu ya. Tapi nowadays politik ini makanya ada yang alergi terhadap politik gitu ya, karena ada yang menjalankannya dengan harusnya secara konstitusional sesuai dengan undang-undang atau inkonstitusional juga yang sekarang ini banyak dipraktekkan oleh para politisi. Nah, sekali lagi kita harus kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Seperti contoh, kalau kita berbicara tentang politik, nah di situ ada demokrasi, ya. Negara kita mulai tahun 2005 mulai dengan demokrasi, ya, pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, gitu ya. Itu demokrasi yang menjadi hak daripada warga negara. Nah, dalam berdemokrasi itu ada yang dilakukan dengan melaksanakan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Seharusnya demokrasi itu nilai sila keempat musyawarah secara mufakat, gitu ya. Tetapi sekarang banyak praktek yang tidak melalui itu tetapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, jadi itu satu nilai yang bisa kita ambil.
gitu ya. Ada politik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, untuk merebut kekuasaan, tetapi juga kalau kita akan saklek terhadap mengikuti etika Pancasila tentu harus berpolitik yang sesuai dengan atau dijiwai dengan Pancasila. Nah, jadi sekali lagi nilai-nilai politik ini atau disebut juga butir-butir dari Pancasila harus menjiwai dalam praktek politik. Saya kira itu. Iya, karena saya seorang politisi, saya melaksanakan praktek politik gitu ya. Dan saya merasakan itu gitu, bahwa kembali lagi tadi banyak praktek-praktek politik itu dijalankan melanggar nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Seperti tadi saya sampaikan, menghalalkan segala cara untuk kemudian memperoleh atau meraih kemenangan dalam partai politik, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Nah, termasuk di dalamnya ketika saya bilang banyak tantangan, banyak masalah, termasuk di dalamnya kita berbicara tentang praktek money politik. Ya, itu kan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau bicara juga dengan etika politik yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila juga banyak pelanggaran dalam cara kita berpolitik gitu ya. Seperti kalau bicara detailnya ketika kita melaksanakan pemilihan umum ya, mungkin adik-adik kan banyak dengar, banyak ada gugatan dan lain sebagainya karena praktek-praktek dalam mencapai itu yang dijalankan tidak benar. Ada penggelembungan suara, ada kemudian pencurian ya suara dari satu partai politik, dari satu kandidat dialihkan ke kandidat yang lain. Saya tidak bisa sampaikan bagaimana caranya, tapi pelanggaran itu terjadi. Saya juga tidak menuding ya yang melaksanakan pelanggaran itu partai politiknya, atau perorangannya, atau kandidatnya, atau pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan, memang banyak sekali tantangan dan permasalahan di situ. Saya kira juga adik-adik kalau mendengar berita di televisi juga paham soal ini. Gitu kira-kira. Iya, kembali lagi ke awal. Pancasila itu nilai dasar, ya, core value, ya. Oke, sampai di situ. Tetapi tidak titik sampai di situ, tapi harus menjadi nilai yang dihidupi, living value. Nah, ketika kemudian permasalahan ini terjadi dengan contoh-contoh yang disampaikan tadi, terjadi ini, karena ada kesenjangan antara pemahaman teori dan prakteknya. Ya, teorinya ideal seperti ini, tetapi implementasi prakteknya tidak dijalankan. Ya, simpelnya kalau kita punya Alkitab, kita punya Al-Quran gitu, harusnya idealnya kan kita harus hidup sesuai dengan apa ajaran yang disampaikan lewat Alkitab. Kalau kita beragama Kristen, tapi kan banyak kita langgar, betul enggak? Sehingga membuat kita menjadi berdosa. Betul tidak adik-adik? Ya, itu simpelnya. Nah, bicara soal etika Pancasila dihubungkan dengan tadi banyak permasalahan korupsi dan lain sebagainya, ya karena kita punya core value-nya yaitu Pancasila, tetapi tidak dihidupi, tidak menjadi living values, ya. Implementasinya gagal, ya, prakteknya tidak ada. Nah, sehingga itu yang menjadi tantangan. Kalau solusinya harus berarti ini saya tidak kembali di situ-situ, tapi memang intinya bahwa solusinya Pancasila itu harus menjadi living value dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar dijiwai dan diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan kita selaku berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu. Jadi tidak hanya dalam tatanan teori, tetapi juga prakteknya harus sama. Jadi tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. Iya. Nah, kembali bahwa Pancasila ini harus dihidupi. Ada tantangan satu lagi, kalau kami di DPR, ya anggota MPR DPR RI ini, kami punya undang-undang yang disebut Undang-Undang MD3, undang-undang yang mengatur tentang MPR RI, DPR RI, dan DPRD, dan DPD RI. Jadi MD3. Nah, di undang-undang itu kemudian harus mengharuskan setiap anggota MPR RI, DPR RI harus mensosialisasikan apa yang disebut 4 pilar berbangsa dan bernegara.
Ya, ini wajib diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita merasa bahwa kita telah kehilangan nilai-nilai itu. Ya, nilai-nilai atau pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kita harus kembali mensosialisasikan dan memasyarakatkan apa yang disebut 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah secara cepat Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila. Nah, ini bukan mana yang lebih dulu. Bukan yang lain lebih superior dari yang lain. Tetapi ibaratnya sebuah meja, satu saja tiangnya atau kakinya kita tarikan akan pincang. Begitu juga dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, iya. Masyarakat umum ini termasuk juga adik-adik gitu ya, generasi penerus bangsa. Nah, saya harapkan 10 orang, 15 orang yang ada di sini, ya kita mulai gitu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian ini kita tularkan ke yang ada di sekeliling kita, komunitas kita di kampus dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ini harus dihidupi. Kalau tidak ada alasan bagi kita untuk bersatu, porak-porandalah negara kita. Nah, alasannya apa? Alasannya itu tadi, stick kepada 4 pilar. Stick kepada nilai-nilai luhur daripada founding fathers kita ketika mereka mendeklar Indonesia merdeka. Harus stick kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini unik karena kita kenal di Amerika ada negara federal, tapi juga kemudian ada negara bagian. Kita tidak, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Undang-Undang Dasar 45, segala peraturan yang ada di negara kita ini harus punya payung hukumnya atau ininya Undang-Undang Dasar 45 gitu, sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat? Nah, lagi-lagi kembali itu living value. Ya, Pancasila bukan sekedar core value tapi sebagai living value. Nggak ada lain. Gitu. Menurut saya ya, menurut saya. Karena begini adik-adik. Kita di kampus gitu ya. Saya kira juga secara tidak sadar kan kita sudah mempraktekkan. Ya, tapi ada orang memang sengaja yang tidak mau mempraktekkan. Tapi kalau kita bisa hidup berdampingan, umpama Natasha, etnisnya Minahasa. Baru kemudian ada Yohanes. Yohanes dari etnisnya dari mana? Ada Juan, etnisnya dari mana? Ada Lourdes, etnisnya dari mana? Kok kalian bisa menyatu? Gitu. Kok bisa bersahabat? Kok bisa berteman? Nah, itu kan nilai-nilai living value dalam Pancasila sangat simpel sebetulnya. Nggak usah mikir jauh-jauh. Karena kalian merasa bahwa walaupun kita dari etnis yang berbeda, kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, satu, kita satu. Gitu. Walaupun lo dari sini, tapi kita satu. Itu yang membuat kita menyatu. Jadi sebetulnya nggak bicara Pancasila ini bukan di langit gitu ya. Ini bukan di langit, ini Pancasila ini living value dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau kita bisa hidup di Jakarta berdampingan dengan agama lain, it's also salah satu dari pengamalan Pancasila, living value yang kita amalkan. Gitu. Berhasil dan kemudian tidak berhasil. Ya, ketika kita mulai mempraktekkan pemilihan umum secara langsung, mulai itu pada tahun 2005. Sebelumnya pemilihan umum itu dipilih ya oleh DPR. Ya, pemilihan presiden, wakil-wakilnya yang duduk di DPR yang memilih. Termasuk juga pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota itu dipilih oleh umpama bupati DPRD tingkat 2, gubernur DPRD tingkat 1, presiden DPR RI gitu ya. Sebelum 2005 pemilu itu dipilih. Makanya kemudian Soeharto bisa 32 tahun berkuasa gitu ya. Karena itu dipilih oleh perwakilan yang duduk di DPR. Ya. Nah, mulai 2005 kemudian dilaksanakanlah apa yang disebut pemilihan umum secara langsung. Artinya rakyat yang berdaulat. Rakyat yang memilih pemimpinnya, ya. Rakyat satu suaranya itu menentukan siapa pemimpinnya. Tidak suaranya ini dititipkan ya di partai politik, tetapi dipilih langsung. Makanya kan seperti kalian pasti sudah punya hak memilih, ya. Nah, itu demokrasi. Itu Pancasila yang tadi bilang sejak Orde Lama. Nah, itu apa bisa saya bilang? Bukan prestasi ya. Itu salah satu apa bahasanya ya?
prestasi, ya boleh prestasi lah, yang kita capai ketika kita kemudian setuju pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung. Berarti demokrasi yang ada dalam nilai Pancasila itu kan kita praktekkan. Bukan prestasi, langkah maju ya, langkah maju. Kalau dulu kita tidak ada demokrasi, mulai tahun 2005 itu demokrasi. Nah, bukan kebetulan ketika pemilihan umum secara langsung pertama kalinya dilaksanakan di negara kita, waktu itu belum pemilihan presiden karena periodisasinya belum ada. Pemilihan pertama kali tahun 2005 itu di Indonesia, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung adalah memilih gubernur, yang waktu itu memilih gubernur Sulawesi Utara. Itu almarhum papa saya. Jadi papa saya ini adalah gubernur pilihan pertama yang dihasilkan dari produk demokrasi, yang masyarakatnya memilih secara langsung gitu. Dan sampai saat ini, walaupun kemudian demokrasinya banyak cacatnya, seperti saya tadi bilang, ada penggelembungan suara, ada money politik, ada kemudian yang penyelenggaranya bermain, ada yang kemudian kandidatnya bermain, ada yang lain sebagainya, tetapi jauh lebih baik gitu ya daripada praktek yang sebelumnya. Ketika sekarang masyarakat punya hak yang sama, satu suara itu sama, walaupun masyarakatnya juga berperan. Kadang-kadang kan masyarakat memilih calonnya, lo ngasih berapa gitu kan. Ada yang istilahnya kalau orang politik serangan fajar. Mereka nggak mau tahu visi misinya apa, terserah, nggak mau didengerin gitu, program-programnya calonnya apa, mereka menunggu serangan fajar. Lo berani beli gue berapa? Satu suara gue. Walaupun dalam praktek banyak sekali kekurangan, tapi ya kita menuju ke situlah ya, memang tidak sempurna tetapi jauh lebih baik daripada yang dilakukan pada waktu Orde Lama. Jadi tadi saya bilang ada lebih baik dan lebih buruk karena itu tadi gitu. Tentu pemerintah, penyelenggara politik itu sendiri ya, pemerintah kan di sini eksekutif, yudikatif, termasuk kami juga dari legislatif, termasuk juga masyarakat, ini juga stakeholder politik karena masyarakat kan punya suara gitu. Ya apa yang bisa dilakukan? Kalau pemerintah tentu di dalamnya juga tentu Bapak Ibu dari yudikatif ya harus menegakkan hukum yang benar gitu ya. Ketika ada praktek-praktek kecurangan dalam politik tentu harus melaksanakan hukuman dengan benar gitu ya. Nah, kalau masyarakat berkontribusi besar gitu loh dalam keberhasilan dunia politik. Seperti itu tadi bahwa masyarakat harus melek politik, masyarakat harus sadar politik. Ya, jangan kemudian saya sebagai caleg ya, saya sudah 3 periode duduk di DPR RI, berarti saya sudah 3 kali ikut pilcaleg, pemilihan calon legislatif. Ya kadang-kadang sulit gitu ya. Ada kalau saya laksanakan kampanye, sosialisasi, bertemu dengan masyarakat, mereka nggak mau dengar, saya sudah berbusa-busa bicara, ujung-ujungnya bisik-bisik, ini mau ditinggalin duit berapa nih, gitu kan? Ya udah 50.000 aja kita ambil, gitu. Nah sakit hati ketika saya tidak bawa uang gitu, karena saya juga tidak melaksanakan politik uang, tetapi ya itu kadang-kadang kita sudah berbusa-busa menyampaikan program-program, menyampaikan visi misi kita, masyarakat ujung-ujungnya hanya nunggu duitnya gitu. Ini Ibu datang bawa duit enggak ya? Gitu. Jadi ya sulit juga gitu. Jadi masyarakat juga harus berperan. Harus melek juga politik gitu. Saya pikir seperti itu. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, menurut kelompok kami, pergolakan politik di Indonesia sampai saat ini masih terus terjadi. Masih begitu banyak orang-orang yang tidak menerapkan etika Pancasila. Masih banyak juga orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pentingnya beretika sesuai dengan Pancasila. Namun kita sebagai generasi muda tidak boleh terima saja dengan hal ini. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mulai menerapkan kebiasaan baik. Oleh karena itu, beretika sesuai dengan nilai Pancasila harus mulai diterapkan dari diri kita sendiri. Tentunya dengan bersikap sesuai dengan norma agama dan nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sebagai generasi muda, seperti selalu bersikap jujur dan adil. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri sebagai mahasiswa. Contohnya bersikap netral terhadap sesama, teman, baik ayah maupun tidak, murid nilai unggulan maupun tidak.
berbeda. Karena sikap-sikap tersebut seringkali jika dibedakan menimbulkan kesenjangan di kalangan generasi muda. Mulai dari hal kecil seperti saling menyapa baik teman, junior, senior, dosen, dan lainnya, membawa kita menuju kebiasaan saling menghargai satu sama lain. Dalam kehidupan bernegara, kita para mahasiswa dapat menjadi salah satu penggerak inspirasi rakyat dalam berdemonstrasi dengan cara benar, tidak dengan sikap anarkis yang masih marak di kalangan mahasiswa. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan etika Pancasila akan mampu menuntun kehidupan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, yuk kita sebagai generasi muda mulai menanamkan etika sesuai dengan Pancasila 35